Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang makanan Rasulullah. Akan kita lanjutkan membaca kitabnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa Jibril 'ala shafa. Sayyidina Ibnu Abbas ini bercerita pernah suatu hari Rasulullah dan malaikat Jibril ada di Bukit Shafa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ini berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, wallazi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, ma amsa di ali Muhammadin suffatun min daqiq wala kafun min sawik." Keluarga Muhammad itu tidak pernah pada waktu sore atau pada waktu malam punya satu genggam tepung dan satu genggam sawi. Keluarga Muhammad itu waktu sore tidak pernah mempunyai segenggam tepung dan segenggam sawi. Nabi Muhammad itu berkata kepada malaikat Jibril waktu ada di Bukit Shafa, falam yakun kalamuhu bi asra'a min ansami'a haddatan minas sama' afza'athu. Sehingga ucapan Rasulullah ini terdengar langsung sampai ke langit. Tiba-tiba dari langit keluar suara yang sangat keras, suara yang mengagetkan, sampai Rasulullah itu berkata, amarallahul qiyamah antakum. Apa ini Allah memerintahkan kiamat sudah akan datang? Apa ini sudah sebentar lagi kiamat? Saking kerasnya suara yang terdengar dari langit ketika Rasulullah ngomong seperti itu. Keluarga Muhammad itu sore hari tidak pernah menemukan satu genggam tepung dan satu genggam sawi. Sampai langit itu kaget gitu loh. Orang semulia itu sore hari malam hari tidak menemukan satu genggam tepung, satu genggam sawi. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, menjawab, la, tidak, ini bukan mau kiamat, walakin amara Israfil wa nazala ilaika min hayna sami'a kalamaka. Tapi Allah itu memerintahkan malaikat Israfil ketika mendengarkan ucapanmu itu. Fatahu Israfil, kemudian malaikat Israfil datang ketika diperintahkan oleh Allah. Faqala, innallaha ta'ala qad sami'a ma dzakarta fab'atsani ilaika bimafatihi khazainil ard. Sesungguhnya Allah mendengar ucapanmu wahai Muhammad, dan aku diutus kepadamu untuk membawa kunci-kunci bumi. Gudang-gudang bumi kuncinya aku bawa. Diperintahkan oleh Allah untuk membawa kunci-kunci dari gudangnya bumi. Bumi, kekayaan-kekayaannya itu kuncinya dipegang oleh malaikat Israfil, dibawa kepada Rasulullah. Karena Allah mendengar apa yang dikatakan Rasulullah kepada malaikat Jibril. Wa amaroni an a'ridu alaika, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk menawarkan kepadamu, kata malaikat Israfil, in aradta an usayyira ma'aka jibalati hamah zumurrudan. Jika kamu mau, maka aku akan jadikan gunung Tihamah ini sebagai zamrud. Zamrud itu semacam
berlian yang mahal harganya, itu zamrud. Atau wayakutan, atau jadi yakut, ini juga semacam batu-batuan tapi mahal harganya. Intan, berlian begitu, tapi mahal harganya, sangat mahal. Kalau mau kamu itu, saya jadikan Gunung Tihama ini sebagai zamrud atau yakut, wadahaban atau emas, wafidotan atau perak. Fa'altu, aku akan melakukan jika engkau mau, kata malaikat Israfil. Fa'in syi'ta, jika kamu mau juga wahai Rasulullah, nabiyan malikan, engkau akan jadi nabi dan juga sekaligus jadi raja. Wa in syi'ta nabiyan abdan, dan jika engkau mau, engkau jadi nabi tapi jadi seorang hamba, seorang budak, seorang yang rendah. Fa'au ma'a ilaihi Jibril. Kemudian Rasulullah ini memberikan isyarat kepada malaikat Jibril, antawadha. Rasulullah ini memberi isyarat kepada malaikat Jibril bahwa beliau itu lebih senang tawadhu. Faqala, kemudian Rasulullah ini menjawab, bal nabiyan abdan, diulang sampai 3 kali. Aku lebih memilih untuk jadi nabi dan jadi hamba. Bayangkan ya, ditawari Gunung Tihama, tinggal pilih mau jadi emas, mau jadi perak, mau jadi zamrud, mau jadi yakut, intan mutiara, berlian, tinggal pilih. Atau kalau kamu mau jadi nabi sekaligus raja, atau jadi nabi sekaligus jadi hamba. Rasulullah, bal nabiyan abdan, aku lebih memilih jadi nabi juga jadi hamba. Sampai diulang 3 kali. Itu mungkin untuk meyakinkan, masa iya milih, apa tidak salah itu. Coba kalau kita yang ditawari, kamu pengen jadi alim yang kaya, apa alim yang miskin? Nah, kita itu akan milih alim yang kaya. Rasulullah sudah, Masya Allah, itu kunci kekayaan bumi itu sudah dipegang seandainya Rasulullah mau itu. Bumi kekayaannya kan macam-macam yang dikeluarkan dari bumi. Tapi Rasulullah, bal nabiyan abdan, aku lebih memilih jadi nabi sekaligus hamba. Tapi dengan hamba itu Rasulullah justru menjadi mulia. Makanya di dalam surat Al-Isra disebutkan, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di situ pakai redaksi bi'abdihi, bukan binabihi, bukan birasulihi, tapi bi'abdihi. Karena mengaku sebagai orang yang rendah itu, orang yang lemah itu, orang yang hamba itu diangkat ke langit. Itu simbol bahwa semakin orang itu merendahkan hatinya, maka akan semakin diangkat oleh Allah. Simbolnya adalah perjalanan Rasulullah Mi'raj itu bi'abdihi, diperjalankan oleh Allah dengan kehambaannya Rasulullah. Beliau justru dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Al-Imam Al-Busiri mengatakan, warawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Itu bait itu menjelaskan Rasulullah itu sudah ditawari gunung itu jadi emas, tapi beliau tidak mau. Orang sekarang ada penggandaan uang langsung, Masya Allah. Akhirnya yang menggandakan uang ditangkap, masuk penjara. Wa amma khubzu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas makanan Rasulullah itu seperti apa, roti yang dimakan itu seperti apa. Fa'ad ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an. Rasulullah itu seringkali malam hari berturut-turut, pada waktu malam berturut-turut beliau itu kelaparan dan juga keluarganya. La yajiduna asya'an, tidak menemukan makan malam. Saya itu kadang malu kalau membaca seperti ini. Kadang malu, kadang tidak berani gitu. Rasulullah itu seringkali malam itu tidak menemukan asya, tidak menemukan makan malam itu. Ya kemarin saya jelaskan, Rasulullah itu seandainya mau ya, panggil siapa, Abu Bakar, panggil Umar, kaya-kaya semua itu, panggil Utsman,
Sahabatnya Masya Allah itu bukan cuma harta, nyawa pun mau dikorbankan demi untuk Rasulullah ini bahagia. Jangankan cuma harta. Kemarin dijelaskan Sayyidina Abu Bakar hartanya semuanya dikasihkan, Sayyidina Umar separuh hartanya dikasihkan. Tapi Rasulullah kok bisa ya, manusia mulia itu bermalam-malam itu tidak menemukan makan malam itu kok bisa itu. Jai'an, kelaparan. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair. Dan kebanyakan roti Rasulullah itu adalah roti yang terbuat dari gandum. Kita ini umat yang sangat enak itu. Rasulullah yang tirakat, kita yang tinggal enaknya saja itu. Kadang murid itu juga tinggal enaknya saja, gurunya yang susah-susah. Cuma kadang ndak ini, ndak ngerasa, iya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau berkata, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hubjis syair yaumaini mutatabi'aini." Kata Sayyidah Aisyah, ini yang menemani Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang dari memakan roti gandum selama 2 hari berturut-turut. Padahal yang dimakan cuma roti gandum. Kalau mau kenyang itu ya apa ya? Kalau yang dimakan daging itu enak, bisa kenyang. Kalau makanan tidak enak ya tidak mungkin banyak. Jadi itu pun makannya cuma sedikit. Kata Sayyidah Aisyah, keluarga kita itu, keluarga Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut dari makan roti gandum. Tidak pernah. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kenyang. 2 hari berturut-turut tidak pernah kenyang. Kalau kita sehari 3 kali kenyang terus. Ya. Rasulullah 2 hari berturut-turut tidak kenyang dari makan roti gandum. 2 hari berturut-turut. Kita pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Itu pun kadang masih nambah lagi. Masya Allah. Makanya ya bukan kita harus niru persis seperti Rasulullah, minimal di satu keadaan gitu. Kita ini tingkatannya memang seperti ini. Di satu keadaan, misalkan sehari cuma bisa makan 1 kali, misalkan itu pun makanannya tidak enak, misalkan tidak usah banyak ngeluh. Coba kita berkaca kepada Rasulullah. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan apapun kecuali roti yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah. Jadi akhirnya kita nyaman hatinya, tenang, tidak ngeluh. Pokoknya orang yang bahagia itu orang yang hatinya tenang, yang menerima pembagian, yang menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sulaim bin Amir rahimahullahu taala qala, sami'tu Aba Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ini Sulaim bin Amir ini mendengar dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini berkata, "Maka yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair." Di dalam keluarga Rasulullah itu tidak pernah lebih, roti gandum itu tidak pernah lebih. Artinya makanan itu ya pas, ngepres, tidak pernah lebih. Bukan karena rakus dimakan semuanya, bukan. Tidak pernah lebih, saking terbatasnya itu. Orang kadang sekarang itu makanan dibuang-buang. Makanya kalau di acara-acara, terutama ketika prasmanan atau apa, kalau misalkan kita itu ngerasa bahwa kita tidak bakal habis, jangan ambil banyak, karena itu nanti pasti dibuang, itu mubadzir itu. Padahal di sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan hanya sekedar nasi tanpa lauk, tidak bisa. Kok kita seenaknya saja? Termasuk hal yang juga perlu untuk ditinggalkan, jangan dibiasakan itu. Kadang orang sekarang itu gengsian loh, bertamu ya, kasih suguhan air gitu, air mineral segelasan gitu,
Cuma diminum sesedot, 2 sedot, 3 sedot, setelah itu ya dibiarkan. Sok cantik, sok apa, habiskan. Mubadir itu. Lagian kamu juga bukan orang soleh, bukan orang solihah. Tuan rumah ini mau minum juga pikir-pikir gitu. Kamu coba orang soleh gitu, diminum misalkan dikasih teh cuma diminum satu begini, pasti akan dihabiskan itu sama tuan rumahnya. Nah kita ini banyak dosanya, iya. Bukan orang soleh solihah, minumnya sedikit, gaya, sok kaya, habiskan. Karena masih banyak orang yang tidak bisa minum. Masih banyak orang yang tidak bisa minum. Ketika makan pun ya misalkan disuguhkan, kita kayaknya sudah agak kenyang, ya ambil sedikit. Coba di restoran itu, gaya-gaya itu di restoran itu, sedikit-sedikit, setelah itu dibuang semuanya itu. Dibuang semuanya, lebihnya itu dibuang. Padahal dari keluarganya Rasulullah itu tidak pernah ada sesuatu yang dibuang, karena memang sangat terbatas, ngepres-pres itu. Tidak ada yang lebih di dalam keluarga Rasulullah. Kita lebih dibuang-buang. Itu loh. Makanya kita harus banyak bersyukur, karena masih segala apapun itu masih cukup. Sedangkan Rasulullah itu ya bahkan kurang dari cukup. Kebutuhan sehari-hari itu kurang dari cukup. Bahkan nama yajiduna la yashbihum fil aksar. Dan bahkan yang paling sering, bukan Rasulullah tidak pernah kenyang ya, Rasulullah pernah kenyang. Rasulullah itu pernah kenyang. Tapi lebih sering Rasulullah itu tidak kenyang. Lebih sering. Berarti kalau lebih sering itu kan berarti kalau di persentase itu bukan 50-50. Ya. Berarti lebih dari separuh. Lebih dari separuh itu Rasulullah jarang kenyang. Tapi kadang-kadang, namanya kadang-kadang, itu berarti kan sedikit. Kadang-kadang Rasulullah kenyang, tapi lebih sering tidak kenyang. Itu pun kenyangnya standar, tidak sama seperti kenyangnya kita yang sampai tidak kuat berjalan, sampai ngos-ngosan, nafas saja susah. Bukan seperti itu Rasulullah, bukan. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marufi'a an ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam kisratu khubzin hatta qubit. Kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah diangkat dari hidangan makan Rasulullah itu satu potong roti sampai beliau wafat. Artinya apa? Tidak ada lebihnya. Tidak pernah misalkan makan, oh ini masih lebih, diambil, diangkat. Tidak pernah. Di dalam keluarganya Rasulullah tidak pernah. Artinya tidak ada yang lebih. Amat sangat cukup, dan bahkan lebih sering kali kurang dari cukup. Waqad warada anha aidan annaha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indi syai'un ya'kulu dzu kabitin illa syatru sya'irin fi rafin li. Kata Sayyidah Aisyah, pada saat Rasulullah itu wafat, kita ini keluarganya itu tidak ada sesuatu yang dimakan kecuali sedikit dari gandum yang ditaruh di rak. Cuma sekitar nisfu wasak, separuh wasak itu kira-kira cuma 1 kilo. Kira-kira cuma 1 kilo. Rasulullah wafat meninggalkan 1 kilo gandum. Cuma meninggalkan 1 kilo gandum, Bapak ya. Nah, kita, keluarga-keluarga kita bukan cuma meninggalkan 1 kilo, masih berjuta-juta. Rasulullah cuma meninggalkan itu. Padahal kalau kita mau berpikir, seandainya mau dari harta rampasan perang, kemarin kan ya diceritakan, Rasulullah pernah mendapatkan harta rampasan perang 1000 onta, dibagi untuk 4 orang. Rasulullah tidak ngambil satu pun. Kalau Rasulullah mau gimana? Kaya itu. Satu sapi saja 20 juta. Onta bisa sampai 50 juta itu satu. 50 juta kali 1000 berapa coba? Bisa hah? Betul. 5 miliar. 1.500. 50 juta kali 1000. Berapa? Hah? Sampai triliun apa enggak?
Mungkin ya sampai triliun ya, saya tidak bisa ngitung. Tapi Rasulullah tidak ngambil satu unta pun, cuma dibagi 4 orang ya. Saking royalnya Rasulullah, dibagi 4 orang. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma meninggalkan 1 kilo gandum yang ditaruh di raknya Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat. Dan itu kata Sayyidah Aisyah, fa'akaltu minhu hatta tala alayya. Dan itu ternyata 1 kilo gandum, anggap saja 1 kilo itu perkiraan saja. 1 kilo gandum itu dimakan tidak habis-habis. Dimakan sampai jangka waktu yang cukup lama, hatta tala alayya. Dimakan tidak habis-habis. Fakiltuhu fafaniya. Sehingga Sayyidah Aisyah ini penasaran, ini kok udah habis-habis ya? Padahal perasaan cuma 1 kilo. Akhirnya ditimbang, tiba-tiba habis. Ditimbang justru habis. Makanya orang itu kalau punya uang, jangan sering-sering dihitung, cepat habis gitu. Iya, jangan sering-sering dihitung. Ya, pagi dihitung, siang dihitung, malam dihitung. Uangnya ada sampai 100.000. Ini Sayyidah Aisyah ini justru tidak pernah ditimbang. Awalnya ya segitu, cuma tidak pernah ditimbang. Dimakan terus tidak habis-habis. Justru pada saat ditimbang habis, kata Sayyidah Aisyah itu. Nah, ya makanya itu kalau kita punya apa-apa itu, kalau tidak begitu penting tidak usah dihitung. Uang, beras, ya otomatis kalau kita makan tiap hari kan sudah ada yang dikurangi. Kok udah habis-habis, itu namanya berkah gitu loh. Tapi di sini dijelaskan itu namanya berkah. Kita tidak usah ngitung-ngitung, tidak usah nimbang-nimbang. Tapi dalam satu kondisi yang lain justru hukumnya sunnah kita nimbang. Contohnya apa? Pada saat berdagang itu sunnah, ngikuti sunnah, timbang. Kalau udah timbang kamu nanti pulang nangis darah. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan jualan tapi ngasih orang. Nggak usah kulaan kalau begitu. Justru kalau lagi dagang sunnahnya ditimbang, tapi nimbangnya juga jangan curang. Apa namanya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi begitu tidak ditimbang oleh Sayyidah Aisyah, ketika ditimbang habis ya. Itu rahasia itu, jangan ngomong-ngomong itu. Kalau punya uang jangan sering-sering dihitung, nanti habis nanti. Pokoknya masukkan aja, masukkan, insyaallah. Dan itu memang benar itu. Jangan sering-sering dihitung. Nanti akhirnya hatinya itu terpaut pada harta dunia nanti. Kok bergantung terus berapa ya? Urusan zikirnya tidak pernah dihitung. Kamu zikirnya berapa sehari? Kamu tidak pernah ngitung karena kamu tidak zikir. Tidak pernah dihitung. Urusan uang dihitung terus dihitung. Kalau lagi dulu tuh ada salah satu putranya guru saya di pondok itu. Kalau pondok itu dikasih sangu yang cukup banyak pokoknya. Tapi cepat habis. Belum saatnya kiriman sudah habis. Ditanya sama ibunya itu, sama uminya. Kenapa kok cepat habis? Ya itu ada orang minta tak kasih. Nah, kamu enggak lihat ngasihnya berapa? Enggak. Pokoknya kasih. Nah, alhamdulillah ya. Kita sih ini yang merah, apa yang biru, apa yang coklat, apa yang bunyi tak itu. Kita itu ya mestinya juga perlu untuk berpikir. Coba ya, kalau urusan makanan, misalkan anggap saja beli bakso gitu ya, 10.000 itu kayaknya ringan ya. 10.000 harga bakso standar itu 10.000. Belum lagi minumnya, belum lagi kerupuknya, belum lagi lontongnya. Kita bayar anggap saja 20.000, kayaknya mengeluarkan tuh enteng banget, ringan banget. Coba masukkan ke kotak amal masjid 10.000. Masya Allah, harus bernafas berkali-kali itu. Kayak orang yang habis push up. Nafasnya sampai ini. Jadi seakan-akan ini bawa besi. Mau dimasukkan ini maju mundur ini.
10.000 apa 5.000 apa 2.000 itu. Tapi ya, kalau mau masukkan recehan takut kedengeran kan ya. Ya harus belajar memang. Saya dulu itu belajar dari guru saya waktu di pondok itu. Jadi sesekali guru itu jangan salah paham memahami guru. Kadang-kadang mungkin muridnya itu memahami gurunya pamer atau apa, tapi sebenarnya tidak, untuk mengajari kepada muridnya. Satu contoh, dulu ketika Jumatan di pondok saya itu kan biasanya ada kotak berjalan itu, tapi di pondok saya itu pakai semacam bekas toples biskuit tanpa sebut merek ya, yang kotak itu, terus dikasih lubang panjang begitu untuk masukkan uang muter kalau Jumatan itu. Biasanya setelah selesai Jumatan itu dihitung, ada beberapa toples itu dihitung, dan itu pasti ada satu amplop yang ditulisi nama beliau, guru saya itu, dan isinya bukan yang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, merah-merah. Kalau beliau misalkan langsung masukkan, kita kan tidak tahu beliau masukkan berapa. Bisa jadi cuma masukkan 2.000 kan, karena tidak tahu. Tapi di situ ditulis namanya, amplop, dan ditulis namanya untuk mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, ini saya masukkan begini, segini. Bukan yang itu, yang kecil itu, tapi yang besar. Jadi jangan salah, kadang guru itu seperti itu bukan niat pamer, tapi untuk ngajari kepada santri-santrinya. Jangan-jangan gurunya cuma sekedar nyuruh kan begitu. Ini langsung dicontohkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu khubzasy syair ghairu mankhul wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusighu illa bijur'ati ma. Rasulullah itu seringkali makan roti gandum yang tidak disaring. Gandum itu kan masih digiling, tapi itu tidak disaring, masih kasar-kasar gitu. Wa rubbama waqafa, bahkan kadang-kadang saking kasarnya roti gandum yang dimakan oleh Rasulullah sampai nyangkut di tenggorokannya dan tidak bisa masuk ke dalam perutnya kecuali didorong oleh air putih. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saking kasarnya ya. Manusia selembut itu budi pekertinya makan roti yang sangat kasar. Rasulullah tidak punya semacam biasanya kalau orang di sini nyebutnya. Biasanya kalau kayak pasir itu ya, pasir itu kan masih dianukan, diginikan. Itu kan nyari nanti yang dipakai kan yang lembut-lembut. Nah orang buat roti juga seperti itu. Yang kasar-kasar itu mestinya disingkirkan. Kita itu masih enak makan kue tar, makan yang lembut-lembut itu, yang di toko-toko lembut semuanya itu. Brownies. Rasulullah itu makan roti gandum yang kasar, yang tidak pernah diayak sama sekali. Diayak ya. Saking kasarnya sampai nyangkut di tenggorokannya mulia Rasulullah. Dan tidak bisa turun kecuali didorong oleh air. Masya Allah. Kita ini setengah-setengah malu, setengah-setengah berani kalau baca seperti ini. Banyak ngeluhnya soalnya kita itu. Makannya sudah enak, nasi padang pernah, nasi rawon pernah, sate gulai pernah, kambing guling ya pernah, Rasulullah tidak pernah. Masya Allah. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya yakni al-huwara. Ini Sahal bin Sa'ad ini ditanya, apakah Rasulullah pernah memakan roti yang lembut, yang sudah dibersihkan itu, bahannya sudah dibersihkan, apakah pernah? Sahal menjawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya hatta laqiyallahu azza wa jalla. Rasulullah itu tidak pernah makan roti yang lembut sampai beliau wafat, tidak pernah. Rotinya kasar-kasar begitu. Tapi di balik roti yang kasar itu beliau punya kepribadian yang sangat lembut, sangat halus, kasih sayangnya sangat besar kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kanat lana manakhil qila kaifa kuntum tasnauna bi syair. Ini ada yang bertanya,
apakah kalian sahabat-sahabat Rasulullah itu yang hidup bersama Rasulullah, apakah kalian punya alat untuk mengayak itu? Kata mereka, kami tidak punya. Terus gimana kalau buat roti, kalau tidak diayak begitu? Mereka menjawab, kunna nafkhuhu fayatiru minhu matara summa najjinuhu. Kami itu caranya kalau buat roti, kalau sudah itunya gandumnya itu sudah ditumbuk ya, ditumbuk dulu ya, bukan digiling, ditumbuk, kemudian ditiup begini. Nah itu yang terbang itu sudah dibiarkan, setelah itu dipakai untuk membuat roti. Caranya seperti itu. Walaupun ada juga orang-orang yang kaya yang punya alat seperti itu, tapi sahabat-sahabat Rasulullah karena niru gurunya Rasulullah itu, caranya cuma seperti itu. Ketika anggap saja kayak beras itu sudah digiling atau ditumbuk, kemudian ditiup. Nah itu yang terbang itu ya sudah. Setelah itu sudah dipakai untuk adonan-adonan. Ya pasti otomatis masih kasar itu. Masa iya lembut? Masih kasar itu. Nah, begitu di sana itu seperti itu. Zamannya Rasulullah itu seperti itu. Makanya sampai ada yang berpendapat al-mankhal awwalu bid'atin fil Islam. Mesin ayak itu, alat ayak itu adalah pertama kali bid'ah yang terjadi di dalam Islam. Makanya kalau orang makan roti sekarang, kamu itu pelaku-pelaku bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah. Kalau pengen buat roti yang tanpa diayak, tidak kira mau. Kamu itu wajah-wajah bid'ah karena sukanya makan roti-roti yang di toko itu. Dan itu sudah melalui proses semuanya. Nah di sini disebutkan ini adalah alat ayak, ini adalah pertama kali bid'ah yang muncul di dalam Islam. Jangan gampang-gampang bid'ah, kamu makannya bid'ah terus tiap hari. Wa fi riwayatin lahu, hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Faqala mara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hina ta'asahullah hatta qabadahullah ta'ala. Aku tidak pernah melihat kepada Nabi mesin ayak atau alat ayak semenjak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Tidak pernah. Pakai itu tidak pernah. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, berkata siapa Sayyidina Anas. Apa kata Sayyidina Anas? Ma'a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta laqiya billah. Kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu makan roti yang muraqqaq, yang halus, yang lembut sampai beliau wafat. Tidak pernah. Pernah kamu makan roti seperti itu? Tidak ada yang jual. Kalaupun jual, tidak kira beli. Saya dulu itu waktu di Tarim itu pagi rotinya enak, tapi kalau malam rotinya kasar, kayak bentuknya itu panjang begitu. Dimakan itu tidak ada rasanya. Tapi itu untuk mengajari kepada kita semua itu bahwa Rasulullah itu ya seperti itu. Rotinya tidak enak, kalau malam itu tidak enak. Mau dikasih lauk apa ya tetap seperti itu rasanya. Makanya saya dulu tuh ketika makan di Tarim itu makan nasi cuma satu kali, cuma siang. Paginya roti, malamnya roti. Rasulullah tidak pernah makan roti sampai 2 kali. Bisa kurma, kemudian roti. Tidak mungkin roti 2 kali, tidak mungkin. Kita alhamdulillah nasi tiap hari 3 kali. Wala ra'asyatan samiton bi'ainihi hatta laqiya billah. Kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu makan kambing yang sudah dikuliti, bulu-bulunya sudah dicabut, setelah disembelih dicabut dengan dihilangkan dengan air panas, kemudian dibakar. Kambing guling. Nah, kambing guling itu kambing guling. Mungkin sekarang itu istilahnya kambing guling. Jadi kambing itu disembelih, kemudian mungkin direndam pakai air panas atau apa sampai akhirnya bulu-bulunya hilang. Langsung dibakar. Rasulullah tidak pernah makan seperti itu. Wa huwa min fi'lil mutarafihin. Itu termasuk kebiasaan orang-orang kaya yang berlebihan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah makan seperti itu. Kita sate alhamdulillah pernah.
Kambing guling ya bagi yang tidak pernah. Itu kalau di Arab banyak seperti itu dan itu favorit karena apalagi kambingnya masih muda. Wah, itu luar biasa itu. Nah, dan insya Allah masih kita bahas pembahasan yang lain terkait dengan makanan Rasulullah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang dan lebih mengiris-iris hati kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.